guys, selamat datang di GMP Library. Hari ini kita ketemu lagi di segmen yang paling aku suka, yaitu GMP Story. Tempat di mana kita bisa berbagi cerita atau pengalaman horor, fiksi horor, Katki Riddle, rekomendasi film, atau ada yang mau sharing pengalaman lainnya mungkin? Boleh banget di-share ke kita. Karena di setiap hari, kita punya story yang terkadang ingin kita share ke orang lain. Namun ada juga yang lebih memilih untuk menyimpannya rapat-rapat dan tetap menjadi rahasia. Dalam story kali ini, aku bakalan bacain pengalaman horor lagi. Kali ini cerita Raina, yang temanya juga masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Di mana kali ini, dia bermalam di rumah om dan tantenya. Apakah kalian penasaran sama cerita kali ini? Ayo kita dengerin sama-sama. Halo Karin, namaku Raina. Ini adalah ceritaku waktu aku masih kuliah dan tinggal di rumah kontrakan om dan tanteku yang berlokasi di kota Depok. Kejadiannya udah cukup lama, sekitar tahun 2016. Saat itu, aku kuliah sambil kerja. Karena lokasi tempat kerja aku dan tempat kuliah aku lumayan jauh, sementara aku kerja di Jakarta dan kuliah di Depok. Jadi biasanya aku menginap di rumah om dan tanteku setiap Jumat malam. Jadi jadwal kerjaku adalah Senin sampai dengan Jumat, sementara Sabtu dan Minggunya aku kuliah. Kebetulan kampusku itu lumayan dekat dengan rumah om dan tanteku. Jadi daripada harus jauh-jauh dari Jakarta ke Depok, om dan tanteku menyarankan aku untuk menginap di sana. Hari itu, gak biasanya aku harus lembur. Jadi yang biasanya aku sudah sampai di rumah omku, sebut aja namanya Didi, sore hari, atau paling telat habis maghrib, kali ini aku baru sampai sekitar jam 8:30 malam. Sewaktu aku sampai di sana, emang biasanya cuma ada Tante Sita dan anaknya yang masih kecil, namanya Zia. Umurnya waktu itu masih sekitar 4 atau 5 tahun. Tante Sita emang punya kebiasaan tidur cepat. Dia biasa tidur sehabis Isya dan nanti baru bangun lagi sekitar jam 3 pagi atau menjelang subuh. Waktu itu aku gak curiga sama sekali, karena lampu rumah semuanya nyala, dan memang rumah Om Didi sama Tante Sita itu gak ada pagernya. Jadi aku bisa langsung masuk dan ketuk pintu depan begitu aja, tanpa harus repot-repot buka gerbang terlebih dahulu. Beberapa kali pintu aku ketuk, tapi belum juga ada jawaban. Akhirnya, aku putusin buat telepon tante. Tapi gak diangkat. Sedikit kesel plus capek, aku akhirnya nelpon Om Didi dan untungnya langsung diangkat. Tapi lagi-lagi aku harus dibikin gondok karena ternyata mereka sekeluarga lagi gak ada di rumah. Jadi mereka lagi nginep di rumah orang tuanya Tante Sita karena beliau sedang sakit. Jadi mereka menginap di sana dan mereka lupa kasih tahu aku kalau malam itu rumah mereka kosong. Karena gak mungkin aku balik ke Jakarta, dan itu posisinya juga udah malam banget, jadi Om Didi nyaranin aku buat pinjem kunci serep sama yang punya rumah. Karena lagi-lagi, tanpa persiapan apapun, mereka juga lupa ninggalin kunci serep di tempat-tempat biasanya. Singkat cerita, aku berhasil masuk dan istirahat di dalam. Malam itu, suasana hening banget. Karena biasanya ada suara si kecil Zia, atau minimal ada obrolan kecil antara aku sama Tante Sita. Ini ya cuma ada aku aja sendirian. Waktu itu HP ku belum secanggih sekarang, jadi cuma bisa dengerin MP3
buka Facebook, atau chattingan yang juga masih pakai BBM. Paling kalau mau ngobrol, ya SMS atau telepon. Tapi karena pada saat itu aku udah capek banget dan kebetulan udah malam juga, jadi aku mutusin buat tidur. Aku masuk kamar, tutup pintu, dan matiin lampu. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba aku dengar ada suara berisik banget dari arah dapur. Kayak ada orang yang lagi beres-beres perabot di dapur. Persis kayak suara baskom yang gak sengaja kesenggol. Terus jatuh. Malam itu, aku sama sekali gak punya cukup keberanian buat keluar dari kamar dan ngelihat apa yang sebenarnya terjadi di dapur. Jadi aku maksain untuk tetap tidur, meskipun keringat dingin mulai membasahi tubuhku. Untungnya, malam itu berlalu aja tanpa terjadi hal-hal lain lagi. Aku bisa tidur nyenyak sampai pagi. Paginya, aku keinget kejadian semalam dan mencoba memeriksa keadaan dapur. Barangkali aja baskom yang jatuh itu karena ulah tikus. Kesenggol mungkin. Tapi pas aku sampai di dapur, gak ada satupun posisi perabot yang berubah. Semuanya masih tertata rapi di tempatnya masing-masing. Gak ada baskom, mangkok, atau benda apapun yang jatuh seperti yang aku dengar malam itu. Aku gak mau ambil pusing, dan karena aku juga emang harus berangkat kuliah, jadi aku mutusin buat mandi. Tapi karena perasaanku mulai gak karuan, jadi aku mutusin buat nyalain musik dari HP-ku yang pada saat itu cuma bisa dengerin MP3 atau radio. YouTube belum populer seperti sekarang. Karena di kamar mandi gak ada tempat buat naruh HP, dan daripada beresiko HP-ku kena air, jadi aku milih buat naruh HP di atas kulkas yang letaknya gak jauh dari kamar mandi. Sekitar 3 langkah, kurang lebih. Aku sengaja pilih lagu-lagu upbeat, dan karena aku suka K-pop, jadi aku pilih buat dengerin lagu-lagu yang semangat, biar lupa sama kejadian semalam. Tapi bukannya lupa, hal aneh terjadi lagi. Tiba-tiba aja, lagu di HP aku keganti sendiri. Padahal saat itu lagunya belum selesai diputar. Cepet-cepet, aku selesaikan urusan mandi, terus aku cek HP-ku. Mungkin aja error. Tapi enggak. HP-ku tetap berjalan normal. Gak ada tanda-tanda error atau semacamnya. Dan anehnya lagi, lagu yang diputar itu di-skip. Gak sesuai sama urutan. Jadi, ya kayak beneran ada yang ganti. Jadi HP-ku itu emang gak canggih, standar banget. Kalau mau dengerin MP3, gak bisa pakai mode acak. Jadi harus urut dengerinnya. Dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Gak bisa kayak sekarang yang bisa diacak. Jadi gak monoton. Aku bahkan sampai hafal urutan playlistnya pada saat itu. Ya karena saking monotonnya. Jadi kesimpulannya, HP-ku yang error, atau emang ada yang iseng dan sengaja mau ganggu aku saat itu. Tapi aku gak peduli dan memilih untuk melanjutkan aktivitasku seperti biasanya. Minggu berikutnya, waktu aku udah balik lagi ke Depok setelah seminggu bekerja, aku diajak Tante Sita buat berkunjung ke rumah temannya yang lokasinya gak terlalu jauh dari rumah kontrakan Tante Sita. Waktu itu, sekitar jam 6:30 malam, aku, Om Didi, Tante Sita, dan Zia berangkat ke sana dan baru sampai rumah sekitar jam 9 malam. Aku lupa bilang kalau waktu ke rumah temannya Tante Sita, aku ninggalin HP aku di rumah kontrakan. Jadi, waktu sampai di rumah, aku langsung cek HP, dan ada 3 panggilan tak terjawab yang rupanya dari ibu aku.
Aku putusin buat telepon balik, karena siapa tahu aja ada hal penting yang pengen diomongin. Beberapa detik terdengar nada sambung. Dan akhirnya diangkat. Tapi anehnya, nggak ada suara di seberang sana. Hening. Sampai pada akhirnya, aku yang lebih dulu bilang, "Halo?" Baru kedengeran ada suara helaan nafas lega dan ada suara ibu sama adik aku di sana. Di sela-sela obrolan kami, ibuku bertanya, "Tadi ibu telepon, kenapa kamu diam aja? Malah kayak ada suara laki-laki bergumam." Terus aku cerita sama ibu, kalau HP-nya aku tinggal di rumah dan gak ada siapapun di sana. Aku ceritain semuanya, tapi ibu tetap gak percaya dan bilang kalau ibu udah 2 kali telepon aku dan 2 kali juga teleponnya diangkat. Telepon yang pertama diangkat, tapi gak ada suara apapun. Telepon yang kedua, yaitu tadi, ibu bilang ada suara laki-laki bergumam, tapi suaranya berat banget. Setelah selesai ngobrol sama ibu, aku iseng cek panggilan masuk dan keluar. Dan kalian tahu apa? Tepat di waktu yang dimana gak ada siapapun di rumah, ada panggilan masuk selama 2 menit. Yang artinya, pada saat kami semua gak ada di rumah, memang benar ada yang angkat dan menjawab panggilan telepon dari ibu. Wow, aku merinding banget dengar cerita ini. Sumpah. Guys, kalian sadar gak sih? Kalau kayaknya nih ya, penghuni rumah kontrakan om sama tantenya Reina tuh pengen dinotis sama Reina. Makanya beberapa kali dia pengen banget tunjukin kalau dia tuh ada. Cuma aku gak tahu nih, kira-kira Reina pernah nanya gak ya sama om atau tantenya, apa mereka juga pernah ngalamin hal-hal aneh seperti yang Reina alami. So, thank you banget Reina udah mau sharing pengalaman horornya sama kita, dan jujur, bikin aku merinding. Dan kalian gimana guys? Apakah juga sama merindingnya dengan cerita Reina barusan? Coba komen di bawah. Gak kerasa kita udah sampai di akhir video. Makasih banget buat kalian semua yang udah dengerin cerita ini sampai selesai. Makasih juga buat Reina yang udah bikin aku dan para penonton GMP Story merinding sama cerita kamu. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini kalau kalian suka videonya. Bantu kita supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan tontonan yang menarik dan menghibur buat kalian semua. Karena tanpa dukungan kalian semua, we are nothing. Dan aku juga gak bosen-bosennya buat ingetin kalian, bagi kalian yang ceritanya mau dibacain, boleh banget di-share ke kita. Emailnya aku cantumin di bawah. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru di setiap minggunya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!